وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Bertemu kembali dalam pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 7, masih bab 3, materi kuteguhkan imanku dengan ibadah. Iman dan ibadah, membahas masalah keimanan tidak bisa terlepas dari ibadah. Mengapa? Karena ibadah adalah aktualisasi dari keimanan, dan keimanan dapat menjadi sempurna dengan pelaksanaan ibadah. Oleh karena itu, ibadah itu menjadi buah dari sebuah keimanan. Banyak orang berpikir bahwa beribadah itu adalah melaksanakan sholat, kemudian puasa, menunaikan zakat, dan melaksanakan ibadah haji. Hal itu tidaklah salah, namun tidak sesempit itu ruang lingkup dari ibadah. Saat seseorang melakukan aktivitas dan Allah ridho terhadapnya, maka itu juga dapat dikategorikan sebagai ibadah. Sehingga ibadah tidak hanya meliputi perbuatan yang syarat dan rukunnya sudah ditentukan oleh syar'i, ya, yang kita sebut dengan ibadah mahdoh, ya, melainkan juga ada perbuatan yang syarat dan rukunnya tidak ditentukan oleh syar'i, yang kita menyebutnya sebagai ibadah ghairu mahdoh. Jadi ibadah itu ada yang ibadah mahdoh, ada ibadah yang ghairu mahdoh. Ibadah yang mahdoh itu ibadah yang memang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya itu sudah ditentukan oleh agama, ya. Sedangkan ibadah yang syarat dan rukunnya tidak ditentukan, ya, itu disebut dengan ibadah ghairu mahdoh. Mahdoh, ghairu mahdoh. Kemudian untuk keimanan adalah hal penting atau hal utama dalam kehidupan manusia, ya. Karena pelaksanaan ibadah yang luar biasa, ibadah yang kita lakukan yang begitu banyak, ya, yang luar biasa, tidak akan ada nilainya, ya, kalau tanpa didasari dengan keimanan, ya. Jadi antara iman dan ibadah harus berjalan beriringan. Tidak bisa seseorang ibadah saja tanpa dia beriman, menyatakan beriman, atau iman saja tapi tidak melakukan ibadah. Jadi antara ibadah, iman itu adalah dua hal yang harus saling beriringan dalam kehidupan kita, ya. Tidak boleh kita hanya memilih salah satu. Beriman saja tapi tidak melakukan ibadah, ya, itu tidak baik. Atau ibadah saja tapi tanpa iman, itu tidak akan diterima. Mutiara iman dalam diri manusia, iman dalam kehidupan manusia itu diibaratkan seperti mutiara yang bercahaya dalam hatinya. Sehingga tanpa iman maka kehidupan manusia akan menjadi gelap. Jadi iman diibaratkan sebuah mutiara, ya, yang menerangi kehidupan manusia. Ketika iman itu ada dalam diri manusia, maka manusia itu akan mendapatkan sebuah cahaya, terang, ya. Sedangkan kalau iman itu tidak ada dalam diri manusia, maka manusia itu menjadi gelap. Tanpa iman maka jalan hidup seseorang bagaikan tanpa arah tujuan, karena tidak ada orientasi tertentu dalam perjalanannya. Iman tidak hanya sekedar keyakinan dalam hati, namun juga harus diikrarkan di lisan dan juga dilaksanakan dengan anggota tubuh kita. Atau definisinya al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu diyakini dalam hati,
diucapkan dalam lisan dan dilakukan dengan anggota badan atau oleh perbuatan tubuh kita. Jadi harus ketiga unsur ini. Kemudian kandungan dari hadis tadi, itu menjelaskan 3 hal yang menjadi unsur penting dalam sebuah keimanan. Pertama, hati yang meyakini, hati yang meyakini tentang keberadaan Allah dan lain sebagainya yang ada dalam rukun iman. Kemudian lisan kita mengikrarkan, mengucapkan apa-apa yang telah kita yakini tersebut. Kemudian yang ketiga, anggota badan kita yang selalu menerapkan dalam perbuatannya. Jadi ketika kita sudah meyakini, ketika kita sudah mengikrarkan, maka langkah yang ketiga yang harus kita lakukan adalah melakukan apa-apa yang sudah kita yakini dalam hati, yang sudah kita ikrarkan dengan lisan kita, kita lakukan dengan anggota tubuh, seperti ibadah dan sebagainya. Karena ini bagian daripada pengertian daripada keimanan. Kemudian cinta kita kepada Allah tentulah diawali dari keyakinan kita akan keberadaannya. Kemudian lisan kita dengan penuh kesadaran mengikrarkannya. Selanjutnya tentulah tanpa paksaan sedikit pun kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Itulah kecintaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengucapkan kita iman kepada Allah, maka hati kita harus yakin, Allah itu ada. Kemudian lisan kita ucapkan, mengucapkan bahwa kita beriman kepada Allah. Setelah kita yakini dalam hati, kemudian kita ikrarkan dengan lisan kita. Selanjutnya, tanpa ada paksaan sedikit pun dari manapun, kita harus mengaplikasikan dalam kehidupan kita apa-apa yang sudah kita yakini dan apa-apa yang sudah kita ucapkan dengan lisan kita. Inilah buah kecintaan kita yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, iman itu bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan hati, tapi harus dengan lisan, dengan hati dan dengan perbuatan. Ketiga-tiganya itu harus ada pada diri kita ketika kita mengaku bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita beriman kepada yang ada di dalam rukun iman tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kalian semua dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Kemudian sebagai manusia umat Islam tentunya kita harus mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya iman tapi juga kita harus juga melaksanakan ibadah-ibadah, baik ibadah itu yang ibadah mahdoh ataupun ibadah yang ghairu mahdoh. Karena tidak bisa kita hanya melakukan ibadah mahdoh saja tanpa kita melakukan ibadah yang ghairu mahdoh, atau sebaliknya, ibadah ghairu mahdoh saja tanpa kita melakukan ibadah yang mahdoh. Kedua-duanya, ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, harus tetap kita jalankan dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat dan lain sebagainya, supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.